Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi salju ya, gede di Polandia, masih di Polandia ya. Saya di daerah kota Gurzo, di Gurzo. Ya, aduh, saljunya besar sekali nih. Jadinya buat kalian yang ke Polandia, jadinya itu persyaratannya ke Polandia itu masih gampang ya. Istilahnya masalah umur itu 40 ke atas pun masih bisa ke Polandia ya. Dan masalah kalau kita pakai tato pun masih bisa dia di Polandia itu, karena kan di Polandia itu masalah umur juga rata-rata juga orang sini juga yang kerja orang Eropa yang kerja di sini juga, yang kerja di Polandia orang-orang Eropa. Dia juga maksudnya tuh umurnya juga banyak yang udah tua-tua gitu, yang maksudnya kayak umuran orang tua kita di rumah lah, kayak emak kita bapak kita di rumah gitu umurannya. Jadinya nggak masalah sih kalau umur di Polandia tuh untuk saat ini gitu, 2021 ya. Ini bulan Januari, jadi saljunya besar sekali. Ini Pak, masih saya di perkebunan tomat ya, karena saya masih dipertahankan sama pabrik di sini lah. Berarti kinerjanya masih ya bagus lah gitu. Soalnya lagi pengurangan karyawan sih di tempat saya ini di perkebunan tomat ini, tapi masih kita dipertahankan gitu. Jadinya apa namanya, karyawan yang daftar dari PT-PT itu biasa prosesnya Polandia tuh lama ya. Gampang tapi lama dia prosesnya, karena kan kalau Polandia kan eh, nggak pakai tes nggak pakai ujian. Proses ke Polandia itu nggak pakai ujian, nggak pakai tes. Pokoknya dia itu asalkan kita sehat lah gitu. Kadang pun di masa saya itu medical pun nggak pakai. Saya habis ke Polandia itu ya, saya itu di karantina itu di, saya kan di Gurzo kemarin, saya kan di Gurzo nih dekat dari Jerman, saya turun di Berlin tuh. Jadinya pas saya di apa namanya, pas nyampe Polandia itu nggak langsung kerja gitu. Jadinya yang kita persiapkan nanti buat teman-teman tuh makanannya nah gitu, makan makanan itu yang persiapkan buat kesini itu. Jangan banyakkan pakaian gitu, karena pakaian di sini murah gitu di Polandia, pakaian-pakaian itu murah. Ya itu lebih baik menyangkut makanan lah gitu. Soalnya kan kita di sini kadang nyampe ke Polandia itu nggak langsung kerja sering itu. Maksudnya itu nggak langsung kerja, nggak langsung ditempatkan lah gitu biasanya gitu. Kayak saya kemarin tuh sempat 3 minggu, misalnya 2 minggu ya di karantina biasanya tuh. Biasanya di karantina biasanya 2 minggu gitu. Habis itu terus baru ditempatkan penempatan kerjanya di mana gitu. Jadi kan kita perlu makan minum lah gitu biayanya kan gitu. Jadi nah persiapkan makanannya dulu lah gitu. Yang kayak di rumah itu kalau makan makanannya itu apa yang nggak ada di sini lah, abon gitu, bawa aja itu kayak abon mie, apa itu kayak apa ya, abon mie, yang nggak ada di sini. Terasi juga nggak ada di Polandia itu. Jadi kalau pengen bawa rice cooker bisa, tapi yang kecil-kecil ukuran 2 orang itu yang sekilo itu bisa juga itu. Kadang agensi itu kadang nggak nyiapin rice cooker gitu. Kayak kita kemarin nggak nyiapin rice cooker dia, agensi kita gitu. Jadinya persiapan itulah. Gula merah juga nggak ada di Polandia, gula merah apa itu. Jadinya persiapkan rice cooker apa yang kecil, tapi itu kalau inilah, kalau agensinya nggak nyiapin di sini ya, biasanya orang agensi itu nggak tahu kita makan nasi. Soalnya agensi di Polandia ini dikira kita makan kayak mereka lah gitu, banyakan makan roti. Soalnya orang sini kebanyakan dia itu makan roti gitu, jadi nggak sering masak-masak dia gitu. Cukup dengan roti, beli roti tinggal di susun-susun, beliin sayur gitu, beliin sosis. Itu orang sini praktis makannya, nggak kayak kita. Dia tuh tinggal ya tuh kayak itu, beli sosis beli roti wis, beli saus tinggal ditumpuk dimakan gitu. Orang sini itu kebanyakan gitu, dia makan roti. Kalau kita itu kan agak ini, masak dulu kayak gitu. Jadinya orang agensi itu banyak yang nggak tahu kita itu makan nasi gitu. Jadi dia itu nggak dipersiapkan kita itu kadang sama agensi gitu. Jadinya itu kita harus persiapkan dari Indonesia lah, bisa juga kita beli di Indonesia gitu. Di sini juga ada sih sebenarnya, udah banyak jual rice cooker juga apa itu banyak sebenarnya.
Cuman kan pas kita baru datang itu kan, kita kan kadang nganggur dulu kan gitu. Jadinya kalau masalah beli beras semuanya sih murah di sini kalau beras. Yang itu yang mie ya itu tuh. Soalnya mie Indonesia juga nggak ada di sini kan, kecuali di Warsawa katanya ada gitu. Jadinya mie juga itu persiapin itu. Kalau kayak pakai pakaian itu jangan banyak-banyak amat lah, di sini murah jual pakaian, sama aja di Indonesia harganya kalau pakaian. Jadinya kalau ke Polandia itu prosesnya gampang, cuman lama gitu. Ya lamanya itu karena emang ngantre gitu kan, bisa sampai setahun, setahun lebih gitu, karena kan ngantre kan, ribuan orang yang proses katanya kan, di satu PT aja bisa 300-400 kan orang proses gitu. Jadi kan banyak PT sekarang yang buka gitu ke Polandia gitu. Jadi untuk ke Polandia itu sebenarnya itu medikal, untuk medikalnya juga sebenarnya kalau kita udah nyampe di Polandia itu saya nggak medikal kita, nggak pakai medikal. Saya juga kemarin kan di sini pas sampai Polandia nggak pakai medikal lah, nggak seperti ke Korea harus di Indonesia medikal, ya di Korea medikal gitu. Kalau di sini nggak, udah medikal satu kali di Indonesia, sampai sini nggak medikal lagi gitu. Cuman di karantina aja gitu, kayak di asrama gitu, di aparte kita lah gitu, tempat kita dikasih sama agensi untuk nunggu karantina mungkin 2 minggu biasanya itu. Habis itu penempatan kerja gitu di Polandia gitu. Nanti rata-rata kalau kita perjalanan ke Polandia itu dari Indonesia biasa pesawat itu 13 jam ya. 13 jam, 14 jam, 14 jaman. Jadinya nanti kita itu dijemput nanti sama agensi juga di sana. Nanti pas kita biasa kita tuh berangkat berkelompok-kelompok kan. Nanti dijemput juga kita sama agensi di tempat kita, nanti turun di mana, misalnya di Berlin atau di Warsawa, nanti dijemput sama agensinya di sana. Jadi nggak usah khawatir gitu. Yang penting turun ke bandara, nanti dijemput sama agensi. Habis dijemput nanti dikarantina. Habis dikarantina ya kita masak-masak dulu lah di sana kan. Nanti beli-beli abon itu yang banyak-banyak itu, kayak abon itu berguna juga di sini, maksudnya itu buat kita ini kan, abon kan awet gitu kan. Kalau beli abon gitu buat makan kita di sini sementara lah gitu. Sementara nganggur gitu kan, kita kan nggak langsung kerja kadang gitu. Kita nganggur dulu kadang, dan itu juga penyelesaian kan, maksudnya harus nyari jualan dulu gitu kan. Kadang tempat pabrik kita nggak ada langsung jualan, kadang jauh gitu kan. Jadi kita maksudnya kayak Bedronka itu kadang jauh, bisa juga jauh gitu kan. Kalau dekat sih enak gitu, kalau jauh gitu kan kali, jadinya kita tuh harus ini kan, harus persiapkan lah diri kita gitu dari Indonesia gitu. Kayak bisa juga sih obat-obatan, tapi nggak yang banyak-banyak lah obat-obatan sana. Di sini juga apotek banyak lah gitu, apotek gitu. Terus apa lagi ya yang dipersiapkan dari Indonesia. Terus ya itu yang tadi yang kayak kita daftar gitu ke Polandia itu, yang penting sehat aja ya ke Polandia tuh. Masalah umur sebenarnya nggak masalah di sini tuh, umur yang penting. Kita orang sini juga banyak yang tua-tua juga yang kerja gitu. Jadinya apalagi ya, terus nah biasa itu kalau kita nyampe Polandia tuh kerjanya itu ya biasanya ya namanya perusahaan ya. Ada teman-teman juga yang kaget gitu, pernah mungkin di Korea dulu sampai Polandia tahu-taunya istirahatnya cuma sedikit, 15 menit kadang istirahatnya untuk kerja itu. Ya itu emang kebijakan pabrik gitu, beda-beda pabrik kan. Kalau saya sih setengah jam istirahat, habis itu kerja lagi gitu. Jam 12 istirahat gitu, setengah jam baru kerja lagi gitu. Kebisa ke itulah kebijaksanaan pabrik lah gitu. eh Istilahnya macam-macam lah gitu. Kalau memang kalau di nggak dibandingin negara Korea lah mungkin kan. Kalau Korea kan ada teman Korea kemarin juga yang, waduh ini kerjanya di sini istirahatnya cuma sebentar gitu, 15 menit kadang buat ngerokok aja nggak nyampe gitu. Ya emang beda-beda pabrik gitu. Untuk istirahat setengah jam untuk istirahat sejam di Polandia untuk kerja ini jarang ya gitu. Terus kerjanya juga kadang ya diminta cepet-cepet lah di Polandia ini. Kadang itu yang cepet-cepet itu yang diutamakan lah gitu untuk pekerja di Polandia ini. Kalau berat kayak ngangkat-ngangkat nggak begitu sih di Polandia ini. Ini biasanya dia
kerjanya cepet-cepet ya, namanya pabrik kan, perusahaan gitu, pengennya itu cepet-cepet selesai gitu kan, dia nggak mau rugi juga kan perusahaan gitu. Di Korea juga disuruh gitu juga, pale-pale katanya disuruh cepet-cepet gitu ya. Di Polandia juga disuruh kayak gitu, intinya itu disuruh cepet-cepet kerja gitu. Makanya ya persiapkanlah diri kita ya. Kalau yang kadang yang aja bisa kaget juga ke sini gitu, karena kerjanya kok kayak gini, istirahatnya cuma sebentar gitu ya. Emang kayak gitu, beda-beda pabrik gitu, kenyataannya kayak gitulah gitu. Dan jam kerjanya itu ya macam-macam ya, variasi itu, ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, itu tergantung pabrik mereka itu. Makanya kalau kurang jam kerjanya ya minta sama agensinya gitu, minta yang pindah di tempat kerja yang banyak jam kerjanya gitu loh. Soalnya kalau di sini per jam sama aja dia kan, tapi udah naik 14 jeluti sekarang di Polandia ya untuk per jamnya gitu. Jadinya ya apa ya, apalagi ya itu yang proses-proses itu yang pada daftar itu yang biasalah prosesnya itu ya, kayak paspor kayak itu kan prosesnya Polandia tuh, paspor, KTP, ijazah kayak gitulah prosesnya. Sama kita kayak ngelamar kerja lah gitu, biasa dia pakai CP juga, CP ini surat lamaran kerja gitulah biasa. Kalau di saya lihat di Mas Mary itu dia pakai CP dulu, ditawarin dulu ke perusahaan-perusahaan gitu. Setelah ada panggilan gitu kita diambil sama perusahaan, baru kita mulai bayar gitu. Jadinya ya inilah suasana di pabrik saya ya. Lagi ini apa namanya, saljunya lagi banyak sekali, makanya saya ya lagi ngeplok lah gitu, nggak ada kerjaan soalnya saya lagi nganggur, nggak ada kerjaan. Saljunya lagi gede sekali tuh. Lagu pas kalau salju ini besoknya itu malas pas berangkat kerjanya itu kan. Jadinya gimana lagi apa ya, ya itu ke Polandia tuh jangan kaget kalau nunggu setahun ya. Biasanya prosesnya lama. Yang bilang Polandia itu berangkat cepat itu aduh bohong biasa itu. Berangkat berapa 3 bulan, nggak mungkin itu. Orang kita nunggu permit, nunggu visanya itu kan lumayan juga. Nunggu visanya aja biasa 2 bulan gitu, bisa 2 bulan dari permit ke visanya itu. Tuh, aduh, di sini hujan saljunya besar. Yang penting kerja di Polandia itu yang penting sehat aja itu ya, persyaratannya ya sehat aja lah gitu. Soalnya di negara orang ya kalau sakit-sakitan kerja gimana mau ngurus kita kan sama orang. Tetap harus sehat di luar negeri itu. Padahal di sini udah siang ya, jam berapa? Udah mau masuk Johor ini. Di sini Johornya jam 12. Tetap itu belajar bahasanya ya, bahasa Inggris sama bahasa Polandia itu bahasa Polis namanya kan. Itu pelajarin terus itu 2 bahasa itu. Biar enak komunikasi di sini juga kan. Soalnya kan kita juga sering kendala komunikasi di Polandia nih. Makanya sering kita itu di nomor 2 kan, karena ya ngomong nggak bisa itu kan. Harus ngomong itu harus pintar juga lah. Jadi kerja bagus, ngomong bagus juga kan, jadinya bos seneng aja gitu. Soalnya orang Polandia ini udah mulai seneng lihat orang Indonesia kerjanya. Cuman kita kendala sering sama bahasa gitu. Karena bahasa orang kita itu banyak kan. Saya mau kayak tempat saya kemarin kan saya lewat LPK kemarin nggak belajar gitu. Jadinya sampai sini aduh, malah rugi kita nggak belajar itu. Juga mau kerja itu mau ngomong sama orang sini susah gitu komunikasinya. Jadinya kalau bisa ngomong kan ngobrol enak, disuruh ini ambil ini gitu ya, disuruh itu ya ambil itu gitu, enak gitu kan. Orang Polanya juga seneng gitu. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali ke channel saya Dayat Lombok.